dulu tanda petik Bengkalis itu saya katakan adalah kabupaten kaya. Oke. Tapi hari ini kita tidak bisa berbangga lagi Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten kaya. Artinya jika APBD yang ada itu dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang ada di Bengkalis itu tidak akan mampu membiayai itu. Oleh karena itu maka kita harus berani mengatakan Bengkalis itu masuk dalam kategori kabupaten yang paling tidak setengah miskin lah. Setengah miskin. Ya, infrastrukturnya buruk, pelayanan dasar pembangunannya sudah tidak memadai. Jadi tidak cocok dengan nama besarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat anggaran kita. Saat ini kita bersama Kakanda Ahmad Syahrofi atau dikenal dengan Bang Ahmad. Beliau ini merupakan salah satu ASN dulunya, sekarang sudah pensiun Bang ya. Siap. Ya, kita sapa dulu Bang Ahmad Syahrofi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kantor Fitra Bang. Gimana Bang, apa kabar Bang, sehat? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Walaupun pensiun, kita nikmati. Iya. Kegiatan-kegiatan tetap seperti biasa. Iya. Ya, speednya kita sesuaikan dengan umur. Iya. Tapi makin semangat Bang ya. Insyaallah. Yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai Bang. Orang HMI Bang ya. Bang Ahmad Syahrofi ini sahabat anggaran. Kalau kita lihat biografinya, banyak pengalaman-pengalaman Bang Ahmad Syahrofi. Selain di karirnya di ASN, Pernah juga non-job. non-job. Nah, non-job ini yang menarik kita coba bahas nanti Bang. Iya. Nah, kalau soal pengalaman di birokrasi udah nggak diragukan lagi Bang ya. Salah satunya dulu pernah jadi PJ atau PJS Bang? PJ Bengkalis ya? Ya. PJ Bengkalis itu di tahun berapa Bang? 2015 2015 2016. 2016 ya. Dulu zamannya Pak Bupatinya Pak Helian Saleh kalau nggak salah. Kekosongan itu kita isi karena memang harus ada habis masa jabatannya, maka harus diisi orang pejabat yang tingkatannya sama dengan bupati definitif. Oke, berapa bulan tuh Bang? Kurang lebih 9,5 bulan. Wih, lama juga di Bengkalis Bang. 5 tahun juga ya. Di negeri junjungan Bang. Iya. Selain itu juga, saya juga baca-baca juga, Bang Ahmad Syahrofi ini juga dekat sekali dengan Fitra Bang. Terutama terkait dengan isu-isu kebijakan transparansi. Ya. Bang Ahmad Syahrofi ini juga sebagai orang yang nomor satu juga, orang yang paling utama juga mendorong Komisi Informasi. Siap. Kalau Bang ingat dulu perjuangannya gimana dulu Fitra Riau bersama kawan-kawan koalisi Koki namanya mendorong isu keterbukaan. Abang dulu menjabat sebagai kepala dinas Kominfo. Nah, banyak itu ya, perbaiki soal layanan segala macam. Selain itu juga banyak lah. Contoh jadi Haki 2016, Abang salah satu sebagai panitia ya, panitia Haki di Riau. Nah, ini menarik juga untuk dikuliti Bang. Ditelusuri pengalaman-pengalaman yang berharga ini. Apalagi kemarin kita sudah selesai kontestasi Pilkada 9 Desember. Saya beberapa kali berkunjung ke Kabupaten Bengkalis. Sepanjang daerah perbatasan antara Kandis dan Pinggir itu udah ada spanduk Abang besar itu. Pinggir baru ke Rupat sudah ada spanduk Abang. Wah, dia di mana-mana nih. Wah, memang ngeri kali senior kita ini. Tapi tak masuk dalam kartu suara. Itu yang sangat kita sayangkan Bang. Iya. Nah,
Itu menarik juga untuk kita telisik. Nah, itu makanya saya bersama kawan-kawan Fitra itu mencoba mengundang Abang, coba ya berbincang-bincang santai lah. Kita bicara terkait dengan mendelisik pejuang tokoh, terkait dengan mahar politik, strategi dan komitmen daerah Abang. Nah, Bang, sedikit saya mau mereview terkait pengalaman birokrasi Abang dan pengalaman di dunia legislatif dulu Bang pernah juga ya. Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat anggaran kita. Mohon disapa Bang. Baik, selamat pagi menjelang siang para sahabat anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita dapat hadir bersama-sama di pojok Fitra ini. Rumah kecil tapi di sini banyak ide-ide besar, ide-ide cerdas yang lahir untuk bagaimana pembangunan pada khususnya dan Provinsi Riau ini bisa berjalan dengan baik. Saya mendapat kehormatan untuk hadir di sini, tentu ingin berbagi pengalaman, pemikiran-pemikiran baik positif maupun negatif yang pernah kami alami kurang lebih di dalam birokrasi itu 35 tahun. 35 tahun di birokrasi. Sahabat anggaran. Dari mulai calon pegawai sampai dengan pensiun sebagai pegawai. Ya memang dinamika kehidupan sebagai aparatur sipil negara ini banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hadapi. Artinya masuk ke rumah birokrasi, tentu norma, aturan-aturan birokrasi harus kita ikuti. Sementara saya secara pribadi ini adalah orang yang lasak ya, artinya tidak betah serta-merta hanya bekerja di birokrasi, tapi juga tetap menggeluti dunia masyarakat, dunia organisasi, dunia sosial, bahkan nyaris-nyaris masuk dunia politik. Nah ini kan jadi birokrasi yang berbasiskan sosial dan sedikit politik plus akademik. Ya. Kenapa saya katakan akademik? Saya juga pernah mengalami sebagai dosen kurang lebih 8 tahun di Universitas Lancang Kuning, kemudian ikut bersama-sama Pak Harlen dan Pak Azali Johan juga melahirkan Akademi Pariwisata Engku Putri Hamidah. Iya, jadi pokoknya sikit-sikit pengalaman itu ada sama kita. Gitu ya. Nah itu yang saya katakan tadi, masuk sebagai ASN ada norma, ada aturan yang berlaku di dalam rumah pegawai negeri sipil. Nah salah satu diantaranya adalah aturan yang suka tidak suka kita harus lakukan. Kalau sudah itu menjadi kebijakan, kita tidak bisa harus serta-merta bertentangan dengan kebijakan itu. Selalu saya katakan dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, dengan staf, ketika ada perintah yang harus kita lakukan, tetapi perintah itu menurut kita, dalam tanda petik, perlu dipertanyakan kebenarannya, sebagai manusia, kita wajib juga menyampaikan dulu kepada pimpinan. Pak, ini menurut hemat kami, menurut kami pelajari, kami analisa, ini tak benar. Ini harus begini. Tapi kata pimpinan, ini yang harus dilakukan. Kamu berpikir A, tapi yang harus kamu lakukan adalah B. Sebagai ASN, kita sudah menyampaikan kan, bahwa ini tidak benar. Nah, secara moral, berarti konsekuensi itu lepas pada kita. Setelah kebijakan diambil, terjadi apa? Itu berarti sudah menjadi kebijakan institusi organisasi. Nah ini yang teman-teman ASN harus pahami. Bukan berarti sifat kritis kita mati ketika menjadi ASN. Itu harus bisa tetap hidup. Hanya bisa hidup di dalam diri, ada hidup di dalam sebuah institusi organisasi. Nah saya pengalaman itulah, maka ya tadi Adinda menyampaikan, saya udah malah melintang di berbagai dinas, biro, sekretaris dewan, bahkan PLT itu hampir 8 dinas saya sebagai PLT. Jadi lebih banyak pula jabatan PLT daripada jabatan definitif gitu kan. Nah, dalam dinamika itu, karena ada visi-visi perbedaan-perbedaan tadi, ya saya juga pernah mengalami non-job. Saya non-job di kepemimpinan Pak Gubernur Rusli Jenar waktu itu, meskipun dengan Pak Rusli Jenar ini kami adalah sahabat baik. Sahabat waktu di Golkar, sahabat waktu di KMPI, bahkan kami sama-sama bersaing menjadi ketua KMPI, yang akhirnya Pak Rusli Jenar mendorong saya untuk jadi ketua KMPI. Dengan
Saya terpilih sebagai ketua KMPI Tahun berapa itu, Pak? tahun 84 ya. 87 ya. Bersaing dengan Pak Regional, bersaing dengan Huzrin Hud, bersaing dengan Ramlan Jas, bersaing dengan Mustakampal pada waktu itu, dan sistemnya masih terbuka. Pemilihan yang betul-betul demokratis oleh organisasi pemuda di tingkat provinsi termasuk kabupaten kota. Saya adalah mewakili Kabupaten Bengkalis waktu itu. Itu sejarahnya saya ini banyak dengan Bengkalis ini hutang-hutang yang harus saya bayar sebenarnya. Dan itu juga yang menjadi dasar Dorongan, dorongan untuk ingin berbakti, berbakti, di daerah Abang. bayar utang tadi lah kira-kira begitu. Ya itulah dinamikanya yang dialami sebagai ASN. Oke. Ada tambah sedikit tuh. Oke, gimana, Waktu Bang? itu ASN ya pada periode-periode itu masih boleh menjadi anggota partai politik. Oke, tahun 90-an ya. Tahun 90-an. Tanda petik adalah kuning. Kuning. Tidak boleh merah dan hijau. Oke. Sehingga saya waktu itu jadi anggota DPRD provinsi, Iya. mewakili Partai Golkar, tapi setengah periode saya ditarik kembali oleh Pak Sarih Lazid untuk membantu beliau di pemerintah. Wih, udah kemana-mana Bang ya. Karirnya sudah di dunia politik juga pernah, tahun 90-an, berkarir di DPR, baru jadi birokrasi juga, terakhir jabatan paling elit Bang, PJ Sekda. Tapi belum menjadi Sekda Bang ya? Belum. Jabatan paling tinggi di tingkat Birokrasi, birokrasi di provinsi. satu cuma satu orang. Iya, nggak ada yang lain. Dan terakhir pensiun tahun berapa Bang? Baru September 2020 kemarin pensiun, walaupun saya sebenarnya sempat pada tahun 2017 mau pensiun dini, mau kembali bergelut di bidang politik. Oke. Ya, tetapi mungkin pemerintah atau pimpinan masih mengharapkan tenaga saya. Iya. Saya nggak jadi ikut di kontestasi legislasi. Saya tetap mengabdi sebagai ASN sampai puncak pangkat terakhir 4E. 1 September itu pensiun. Tidak ada lagi 4E di atas itu. Pokoknya kalau di TNI udah bintang 4 itu. Bintang 4. Jenderal kan. Sudah mantap itu Bang. Alhamdulillah. Iya, dan itu juga sebagai motivasi bagi generasi muda ya, apalagi generasi yang saat ini berkecimpung di dunia ASN ya. Bang, kita bergeser sedikit Bang. Ya. Tadi Abang sudah bercerita terkait dengan pengalaman birokrasi dan politik ya. Nah, kemarin saya mendengar nih Bang, Abang itu salah satu bakal calon kepala daerah di Kabupaten Bengkalis. Nah, apa yang berlatar belakangnya Bang terpanggil rasanya untuk mengabdi di Kabupaten Bengkalis? Ya, pertama ketika jadi PJ Bupati hampir 10 bulan itu saya melihat bahwa Bengkalis ini kan perlu penyelamatan. Artinya banyak masalah-masalah yang dihadapi, terutama proses kepemimpinannya di sana. Jadi menurut hemat saya kita perlu selamatkanlah Bengkalis. Dalam tanda petik Bengkalis ini kan dulu kabupaten terkaya di Indonesia. Ya, Bengkalis, Kutai Kartanegara, Bengkalis. Nah, sehingga pengelolaan anggarannya pada waktu itu menjadi percontoh di seluruh Indonesia. Ya. Orang kabupaten lain datang ke Riau berkunjung ke Bengkalis mau melihat pengelolaan anggarannya, anggaran yang cukup besar APBD-nya. Tetapi apa yang terjadi sejak 2013 ke atas itu ya? Nah, sehingga menurut saya perlu ada kepemimpinan yang mampu menyelamatkan itu dalam arti memiliki komitmen, integritas, dan pengalaman pemerintahan. Nah, itu kehendak pribadi yang tidak pernah saya ungkapkan sebenarnya. Tapi tokoh-tokoh, mantan-mantan Bupati Bengkalis, yang ada Pak Fadlah Sulaiman, Pak Azali Johan, kemudian Pak Samsur Rizal, Pak Rudin Bakar, Ahmad Bebas, dan lain sebagainya, panggil saya. Tolong maju, persiapkan diri untuk jadi Bupati Bengkalis. Oke. Tapi saya sampaikan, keinginan ada, tapi realitas yang saya miliki tidak mungkin saya bisa mencapai ke sana. Apa? Pertama, partai politik. Suka nggak suka hari ini kan regulasi kita mengharuskan pertama itu dari
partai politik atau gabungan partai politik. Walaupun ada celah melalui jalur independen, ya. Tetapi saya udah terlambat, nggak keburu lagi ke independen. Ya, kita cobalah untuk mencari, mengkomunikasikan dengan partai politik, karena kita bukan kader partai hari ini, ya kan? Walaupun dulu di Golkar zaman Orde Baru itu ASN itu masuk di Partai Golkar. Kita komunikasi, pokoknya siang, malam, pagi, petang, Bengkalis, Jakarta, Duri, Pekanbaru, Jakarta, kemana-mana kita coba komunikasi, bertemu dengan pimpinan partai. Ya, secara idealitanya memang partai-partai ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas, visionernya jelas untuk membangun Kabupaten Bengkalis. Tapi ada hal yang barangkali mungkin ada slogan partai mengatakan dia tidak pakai mahar politik, transaksional. Ya, gitu. Ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri di partai-partai politik ini. Saya katakan paling tidaknya ada 3 ini. Kalau dia tokoh partai atau pengurus partai, maka ini peluangnya agak lebih besar masuk mendapatkan partai itu. Meskipun juga tidak gratis, ya. Kemudian kalau bukan tokoh partai, ya paling tidak orang memiliki modal lah untuk itu. Jadi untuk maju pilkada berpikirlah, kalau yang modal pas-pasan, eloklah berkebun lagi ya. Berkebun lagi ya. Nah, yang ketiga, kita harus memiliki komitmen dengan partai-partai itu. Kalau hanya sekedar nanti setelah jadi bupati, kemudian kita membesarkan partai, ini tidak masalah. Tapi ada komitmen lain ini yang kita tidak bisa, kan? Tidak mampu, kan? Nah, 3 hal ini yang menjadi kendala, batu kandungan kita untuk mendapatkan partai politik. Nah, kita lihat di Bengkalis kemarin, dari seluruh yang maju itu semua adalah kader partai. Kalau tidak kader partai, yang kedua tadi, memiliki modal yang cukup. Nah, dari 9 daerah di Provinsi Riau, hanya 1 yang ASN, Dumai. Faisal yang bermodalkan ASN bisa menjadi wali kota di Dumai. Ya. Nah, tadi kita nyinggung budaya transaksional. Nah, berarti bicara mahar politik. Nah, Bang, ini perlu dikulik juga, Bang. Iya. Seperti apa sih, Bang, tradisi di partai politik itu dalam perekrutan bakal calon itu? Kalau saya membaca di media sosial, membaca di media, berdiskusi di kedai kopi, bahkan untuk mengambil satu perahu aja sampai miliaran. Benar itu, Bang? Ini apa ya namanya? Dia tak ada tapi ada. Dia tak ada tapi ada. Dia ada tapi tak nampak. Tapi bisa dihitung, gitu ya. Bisa dihitung. Jadi mungkin sistem rekrut di partai politik itu yang saya katakan tidak serta-merta atau tidak mengedepankan pengalaman, kemampuan, integritas, popularitas pun kadang-kadang ya, kuncinya sebenarnya ada dalam tas. Kalau kita pengalaman ada, kalau ini nggak ada, sama aja, Bang, ya. Makanya yang dikedepankan sebetulnya adalah intri. Ada, maaf ya, ada partai politik yang memang mengedepankan itu, tetapi dananya itu dipersiapkan untuk persiapan pemenangan. Ada. Oke. Jadi dana itu diberikan kepada kita, kepada partai, kemudian dari dana itulah secara proporsional diatur untuk proses atau untuk pembiayaan pemenangan perjuangan pilkada. Berarti artinya kita membayar di awal, kita nggak memikirkan lagi. Betul, Tapi ya ini faktanya lain pula di pengalaman tapi Abang ya. Kecil ya. Hanya 1 partai, 2 partai paling banyak ya. Yang lain-lainnya tidak akan. Nah, Golkar pun sebenarnya sudah mulai mengarah ke situ. Artinya transaksional terjadi adalah kewajiban setelah ditetapkan sebagai calon harus ada uang untuk saksi. Nah, itu dimasukkan ke kas partai dan dana itu hanya bisa dikeluarkan antara partai dengan kita sebagai calon. Tapi ada sukses fee-nya yang nilainya juga
harus kita persiapkan tidak sedikit. Ya intinya ya miliaran itu seperti kata orang ya ada benar adanya gitu. Berapa Bang ditawarkan Bang? Ya pokoknya kalau untuk mendapatkan perahu itu paling tidak ya 1 sampai 5 miliar harus kita siapkan. Lantas mohon maaf karena tidak Abang menyediakan itu maka perahu nggak melirik Ya, Abang. dan macam-macam lah mereka menyampaikan alasan kepada kita. Tapi intinya kita sudah paham ya. Tidak paham. Bahwasanya partai politik itu menginginkan transaksional itu di awal. Betul di awal. Ya ada juga mungkin partai menawarkan komitmen kebijakan, ya kan? Tapi inti baliknya tadi itu hanya satu apa ya alasan untuk menolak secara halus kan. Nanti kalau sudah berhasil begini. Oh iya, rupanya belakangan kan kita tidak terpilih, tidak masuk dalam pembicaraan tingkat final di partai. Jadi persoalan tadi kita coba telisik ya Bang. Bahwasanya PBD Bengkalis itu kan memang ditompang dari migas paling banyak Bang. Terus kedua, banyak aset di perkebunan ya. Nah akan tapi kalau kita lihat daerah juga miskin juga Bang. Kemarin catatan Fitra juga terkait dengan kesehatan fiskal juga nomor 4 juga Bang. Dari pendapatannya, dari rasionya, apalagi kalau kita lihat dari tingkat kemiskinan juga. Nah, ini sebenarnya fenomena apa yang terjadi di Bengkalis itu? Nah ini kan seperti siklus ya. Siklus dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan sebagainya itu. Dulu tanda petik Bengkalis itu saya katakan adalah kabupaten kaya. Tapi hari ini kita tidak bisa berbangga lagi Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten kaya. Artinya jika APBD yang ada itu dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang ada di Bengkalis itu tidak akan mampu membiayai itu. Oleh karena itu maka kita harus berani mengatakan Bengkalis itu masuk dalam kategori kabupaten yang paling tidak setengah miskin lah. Ya infrastrukturnya buruk, pelayanan dasar pembangunannya sudah tidak memadai. Jadi tidak cocok dengan nama besarnya itu. Nah, ya ini menurut saya adalah fenomena pengelolaan anggaran yang selama ini saya tengok bertumpu hanya di APBD kabupaten. Harusnya kan pemerintah daerahnya harus juga mencari dana ke pemerintah pusat, ke pemerintah provinsi, bahkan juga investasi swasta. Pengelolaan dana investasi swasta dari aset-aset daerah yang bisa menguntungkan, menghasilkan. Contoh, kita daerah perkebunan, tapi kita tidak memiliki perusahaan daerah pengelolaan CS perkebunan. Kemudian sekarang juga pariwisata dan sebagainya. Kebutuhan infrastruktur Bengkalis itu, daerah pulau-pulaunya sangat besar. Nah, oleh karena itu, perlulah ini paling tidak teman-teman atau wakil bupati baru terpilih ini, Bu Kasmarni, Bagus Satoso, yang membuka diri, berkomunikasi dengan semua pihak untuk mencari solusi seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan semata-mata APBD Bengkalis yang kurang lebih ya 3 triliun lah kan. Memang untuk ukuran 3 triliun kabupaten ada di Riau ya Bengkalis masih termasuk paling besar. Tapi kebutuhan masyarakat dan pembangunannya itu melebihi 3 triliun, mungkin 10 triliun. Nah, itu tadi Bang, kalau kita lihat anggaran besar, tapi tidak tepat sasaran juga dalam pengelolaannya. Tahun 2003, 2004, Fitra dulu pernah melakukan bedah anggaran juga di Kabupaten Bengkalis, khusus di Kabupaten Bengkalis, sehingga melahirkan nama bukunya Bengkalis The Gag. Nah, kita melihat bahwasanya ada beberapa persoalan, salah satunya rasuah, Bang. Bengkalis itu nggak pernah bisa keluar dari rasuah, Bang. Contoh, mohon maaf ya, kandidat kemarin juga banyak yang terindikasi dugaan. Nah, kami berharap ada salah satu figur yang bisa menyaingi mengalahkan opini itu, tapi tidak tertarik juga sama oleh partai politik. Nah,
persoalan-persoalan itu menjadi sebuah fenomena baru tapi tak pernah diatasi, Bang. Nah, menurut Abang, dengan situasi partai politik seperti itu, apalagi transaksional di awal, nah, apa yang harus dibenahi, Bang? Apalagi kalau kita lihat baca PP 1 tahun 2012 terkait dengan bantuan keuangan itu sudah jelas, Bang, ya. Sudah diatur. Nah, tapi lagi-lagi partai politik tidak mengenyampingkan persoalan-persoalan perekrutan yang tidak jelas itu. Nah, apa menurut Abang? Ini benang kusut yang penyelesaiannya memang membutuhkan keterlibatan semua pihak sebenarnya. Artinya peran serta masyarakat, keterbukaan informasi dan transparansi ini menjadi bagian penting dalam rekrutmen kepala daerah menurut saya. Idealnya ke depan seperti itu. Kalau tidak begitu ya kita seperti membeli kucing dalam karung. Ya, orangnya bagus, baik, tapi tadi yang saya katakan tadi, karena beban berat bagi dia untuk harus membayar partai-partai, suka nggak suka kan dia akan mencari pelunasan dari apa yang dia dapat itu. Ya kan? Jadi dia menjalankan pemerintahan setelah terpilih, tapi dikendalikan oleh sebuah kekuasaan di luar pemerintahan. Nah, ini sangat bahaya dan ini bom waktu. Bagaimana rasuah mau hilang? Bagaimana kita meminimalisir? Ketika nanti katakanlah ada proyek-proyek pembangunan, ya tentu pemilik-pemilik yang memodali tadi berpikir harus mengembalikan. Mengembalikan ya artinya kualitas pekerjaan, kualitas proyek kan tak seperti apa yang diharapkan. Nah, ini menurut saya perlu keterlibatan semua pihak lah. Artinya mungkin ada beberapa daerah yang bisa dikecualikan. Betul-betul memang pemimpin itu atau bupati wali kota itu lahir dari masyarakat, bahkan mungkin dibiayai oleh masyarakat. Tapi untuk di Riau barangkali mungkin belum ya. Belum nampak. Belum muncul lagi kan. Jadi ada figur yang dia punya integritas, punya kemampuan, tetapi dia tidak punya biaya, terus disokong ramai-ramai untuk menjadi pemimpin. Nampak saya belum ada muncul di Riau. Ya mudah-mudahan ke depan siapa tahu bisa muncul lah ya. Untuk menepis isu-isu realitas transaksional itu terjadi. Iya. Boleh buka-bukaan nggak, Bang? Tadi udah saya singgung. Iya. Berapa sih yang dimintai partai politik, Bang? Ya itu saya katakan tadi kan. Berkisarnya antara 1 sampai 5 miliar. 1 sampai 5 miliar ya. Tapi memang ada ya politik transaksional itu ya? Ada, kalau tak ada tadi. Alasannya kan tak masuk kriteria misalnya kan. Kita butuh ini, tapi Anda tak bisa ya itu. Nah, itu yang perlu kita coba untuk telah kembali, Bang. Semoga karena persoalan transaksional itu ketika kita memberikan uang kepada partai politik pasti kita akan memikirkan pengembaliannya. Kata Pak Mahfud MD, Menko Polhukam kan 82% atau 85%. Itu pilkada itu dikendalikan oleh cukong katanya. Cukong kalau bahasa Pak Mahfud kan cukong. Iya, cukong. Ini suka tak suka memang terjadi. Di Riau seperti itu? Sama di mana-mana saya pikir begitu. Ya, masa kemana? Di Riau aja, Bang? Di Riau itu terjadi. Pengalaman Abang dulu waktu pilkada gubernur, baru Bengkalis, ada cukong juga bermain di sini. Ya teman, pandailah dia cara-caranya kan. Cukong-cukong ini kan juga tidak main satu kaki. Mungkin 3 calon, 4 calon, yang potensial 2 calon, ya 2 ini didorong dia. Termasuk cukong-cukong yang bergerak di pengadaan barang dan jasa. Mungkin hampir semua bidang lah itu ya. Yang itu yang lebih membahayakan itu, justru pengadaan barang dan jasa tadi kan. Kalau cukong-cukong besar ini barangkali mungkin kebijakan yang akan banyak.
akan mempengaruhi bagaimana perizinan dan sebagainya kan. Oke. Tapi yang lebih parah di Pengadaan jasa itu ya, kontraktor kontraktor ya. Kaki kita udah di dari sangkut-sangkut itu. prosesi itu Bang, sebelum menjadi calon ya, bacalon itu berapa habis biaya Bang? Ya kalau untuk komunikasi, ngopi-ngopi, makan itu sih sesuatu yang wajar aja ya. Ya untuk sampai ke calon itu ya berat sebenarnya kan. Tapi karena kita kemarin komunikasi rakyat lah. Kode kopi yang biasa-biasa saja. Tapi kalau sempat sekali duduk di hotel bintang 5 misalnya, 6-7 orang kan sekali duduk 4-5 juta juga kan. Kalau kita kedai kopi Wareh, kemudian Kongji kan sekali ngopi paling 300.000 untuk 10 orang, untuk 5 orang kan. Ya, angkanya cukup banyak juga lah kalau berjalan 3 bulan itu kan hampir tiap malam, pagi, siang, malam kita ketemu kan. Oke. Lebih-lebih udah kemana aja? Lebih-lebih ke mana kan? Iya. Nah, kalau kemarin itu ada nggak campur tangan dari kepala daerah Bang Untuk maju di Bengkalis? Untuk saya, ya didorong lah. Artinya kadang saya mau pensiun, punya pengalaman yang cukup, kemudian pernah bertugas di Bengkalis, ya didorong lah kan. Ya tapi dorongan kepala daerah kan tidak serta-merta bisa menjadi pilihan partai politik. Ada faktor-faktor X lainnya juga menyandra pimpinan-pimpinan daerah itu. Bang, ini terakhir Bang, gimana kemarin kita sudah mendengar bahwasanya ada Bengkalis sudah mendapatkan kepala daerah, Ya. Ibu Kasmarni. Apa harapan Abang ke beliau? Ya pertama inilah sebuah proses demokrasi di kita, khususnya di Bengkalis. Pilihan masyarakat, pilihan rakyat jatuh kepada Bu Kasmarni Bagus Santoso dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah hari ini tentu harapan kita Bu Kasmarni bukan lagi punyanya partai yang mengusung. Kemarin cukup banyak partai yang mengusung beliau, kalau nggak salah ada PAN, ada Gerindra, ada Demokrat, ada Nasdem. Tapi sekarang Bu Kasmarni dan Bagus Santoso adalah milik seluruh masyarakat Bengkalis. Oleh karena itu, kesampingkanlah pikiran-pikiran yang lebih mengutamakan kepentingan partai pendukung atau tim-tim sukses yang ada selama ini. Sekarang lihatlah masalah yang dihadapi oleh Bengkalis itu cukup rumit, cukup besar masalah-masalah yang dihadapi, sehingga rangkul semua potensi yang ada, baik di pemerintahan, di partai politik, di masyarakat, dunia usaha dan sebagainya. Tidak usah ada keinginan untuk mewujudkan janji-janji yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Misal, jangan berpikir karena saya kemarin didukung oleh ini, nah untuk proyek-proyek pembangunan ini harus diambil oleh lingkungan saya. Dan tanda petik kontraktor atau pengusaha yang selama ini mendukung saya. Yang tak mendukung juga harus menjadi perhatian. Karena mereka juga ada pengusaha yang mau cari makan, ada pengusaha yang mau cari kaya. Jadi pemerataan itu harus menjadi salah satu perhatian. Kemudian Bengkalis ini kan ada spesifik, ada daratan, ada pulau, pesisir, ya kan? Dan 3 ini ya, Duri sekitarnya, Duri, Talang Mandau, Mandau, Pinggir, Batin Solapan, itu kan full daratan. Kemudian ada pesisirnya, ada Siak Kecil, ada Bandar Laksamana. Kemudian pulaunya ada Pulau Bengkalis dengan 2 kecamatan dan ada Pulau Rupat dengan 2 kecamatan. Nah ini juga perlu menjadi perhatian bagaimana pemerataan pembangunan bisa sampai ke desa-desa, terutama infrastruktur
dan pelayanan dasar masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis ini. Nah, terutama terkait dengan komitmen isu korupsinya ya. Ya itu jelas. Kalau itu harus ke depan, isu korupsi, komitmen korupsi itu yang saya lihat di Bengkalis kemarin agak aneh kan. Komitmen anti korupsinya, Pak. Komitmen anti korupsi itu yang harus dikedepankan, ya kan. Dia ada Bengkalis itu agak aneh. Memang di dalam proses pilkada bersamaan terjadi proses persidangan saudara kita Pak Amril kan, yang menyeret juga sekian banyak anggota dewan kan. Tapi di masyarakat itu menjadi tidak ada arti nilainya gitu. Pesan-pesan negatif dari proses itu tidak ada pengaruh. Terbukti dari survei-survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei itu tidak ada. Kita nggak ngerti ini apa yang terjadi. Apalagi kemarin itu yang disajikan 4 orang ini, mohon maaf, terindikasi dugaan ya. Termasuk yang terpilih terindikasi dugaan. Nah, apa yang menjadi penyebab itu, Bang, kira-kira itu, Bang? Mungkin masyarakat ini pragmatis ya. Artinya, siapa bupati macam ini juga nih gitu kan. Ya kan? Si Anu terpilih aku jadi nelayan juga, si Anu terpilih aku buruh juga tadi kan. Nah, oleh karena itu ya mungkin nilai-nilai tertentu yang menjadi ukuran standar bagi mereka. Idealis menjadi ke belakang. Ya sedih kadang-kadang. Apa ke depan, langkah Abang ke depan setelah pensiun nih kira-kira? Ya itu karena basic kita dari organisasi, basic kita dari sosial masyarakat, paling tidak itu menjadi tetap menjadi bagian kita untuk tetap kita laksanakan. Kalau meminjam bahasa Pak Ripai Rahman, pensiun itu hanya karena batasan usia. Batasan usia. Iya, aktivitas itu tidak ada batasnya. Hanya speednya tadi, kencangnya itu disesuaikan dengan kemampuan kita katanya. Oleh karena itu mungkin di samping sosial, kemudian juga sedang mempertimbangkan lah untuk berpikir juga masuk kembali ke partai politik. Tapi partai politik mana ini masih dalam perenungan ya. Kalau nanti pada akhirnya memang buntu ya sudah, ambil swasta murni aja. Tinggalkan partai politik kan gitu ya. Akan jenuh juga nengok perilaku seperti itulah. Oke, terima kasih Bang Ahmad Sarofi sudah berbagi pengalaman, termasuk pengalaman di ketika ingin mendapatkan perahu. Bahwasanya ada beberapa catatan bahwasanya untuk mendapatkan sebuah perahu itu tidak gratis, Bang ya. Jelas ya. Tidak gratis, pasti ada politik transaksional di awal, berapapun itu. Bisa mencapai 1 miliaran, bisa mencapai triliunan juga bisa. kalau apa jabatannya bukan kepala daerah tapi presiden atau apa ya. Oke, terima kasih Bang telah datang ke kantor Fitra Riau. Mungkin kita ke depan akan ada diskusi selanjutnya. Terima kasih Bang. Sahabat Anggaran, terima kasih. Saksikan terus diskusi-diskusi bincang-bincang santai kita bersama para tokoh, akademisi, dan berbagai lainnya di channel Anggaran kita. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan like and comment.